Hai, kita Marco dan selamat datang di Manado Fiesta Podcast. Podcast ini bercerita tentang orang-orang Manado dengan latar belakang yang sangat beragam. Dan di sini kita ngobrol dengan beragam bintang tamu tentang lifestyle, fakta-fakta, serta keunikan mereka masing-masing. Semuanya akan dibahas di Manado Fiesta Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Manado. Selamat datang di Manado Fiesta Podcast dan episode kali ini ya. Ini kita ngomong fashion dengan narasumber ya. Sebenarnya kita udah lama banget lihat narasumber ini dari sosial medianya dia dan akhirnya baru pertama kali ini kita ketemu. Ya namanya baru pertama kali ketemu otomatis yang betul-betul baru pertama kali ketemu dan selamat. Selamat ya. Apa kabar? Halo. Apa kabar? Timothy Michael Wen ya. Baik, Atau Timothy Jo. Timothy Jo ya. Ya. Banyak sekali. Itu Ekmet itu apa sih? Ngapain nama apa itu? Ekmet itu datang dari Twitter. Tuh hari kita ada Oh, anak Twitter. Dulu waktu baru mau pertama kali backing Twitter kan nama apa ya? Mau backing nama apa ya di Twitter? Maksudnya kalau kita pikir kita berteman sempat bilang begini kok, itu udah bercerita tentang kita mau pergi kuliah. Oke. Kan kita memang feminin dari awalnya toh. Oh iya. Dari lahir memang so feminin dang. Terus orang bilang berarti supaya Momot ini orang panggil kita dulu Momot. Mar jangan panggil kita Momot karena yang panggil kita Momot hanya teman-teman SMA aku. Habis itu orang bilang begini, kalau apa Momot karena supaya kok dapat dia cowok sekali ya gitu dang. Orang panggil tim jadi everybody call, jadi mau nih panggil dia tim nih. Akhirnya kita terpikir oke, berarti kita panggil, jadi dorang semua panggil kita tim, jadi Ekmet everybody, call, Emi tim Ekmet. Ya ampun, dari situ ya. Iya, karena kita karena orang bilang supaya kita coba. Ternyata biar saya panggil tim Jo. Jadi kita di Bandung, kalau semua orang di Bandung panggil kita tim. Karena dari Manado kita teman-teman orang Manado yang panggil kita Momot itu cuma dorang gitu dong. Jadi di Bandung panggil kita Mar tetap Jo, biar nggak usah panggil tim lagi, tetap begitu karena tapi itu jadi ngapain branding loh, Met. Iya memang. Jadi ngapain branding ketika kayak fashion class segala macam. Oke, let's talk about fashion karena narasumber kali ini teman-teman ya, yang buat yang lagi dengerin atau lagi nonton, we're gonna talk about fashion. Yes. Especially fashion di secara universal dan terutama di people di Manado lah ya contohnya. Nah, kita mau tanya gini, Ngana tertarik di bidang fashion, menggeluti dunia fashion itu sejak kapan? Kita suka fashion itu semenjak kalau mau serius, kalau bilang kita dari kecil mas ya. Dari kecil iya sih mas ya, memang kasus dari kecil itu. Cuman kalau kita suka fashion personally itu mulai dari kelas 2 SMA. Itu kan udah mulai desain atau hanya? Nah, itu kita mulai blogging. Jadi kita fashion blogger. Fashion blogger. Blogspot.com. Iya. Fashion blogger. Kalau dulu itu fashion blogger itu kan masih kayak yang jadi kita foto, kita teman, ada kita teman dia punya kamera. Oke. Dia punya kamera. Jadi kita bilang pada dia, nih foto akan kok Pak kita bilang begitu. Sambil kita mau post, kita nggak ada kamera, kita nggak ada gadget, ada apapun yang dang untuk kita mau pakai for kita peluk. Jadi kita mulai kayak gunting-gunting kita pakai baju sendiri, kita posting, kita mulai styling, kita pakai baju, kita posting foto di sekolah, kita posting begitu dang. Itu mulai posting tahun 2011 2012. Itu 2011 2012 itu mana memang tertarik di dalam fashion. Itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Waktu pertama kali kelas 1 kita bilang begini, kakak mau masuk jurusan apa? Begitu dah. Ditanya. Dia panggil kakak di rumah, aduhnya enak lagi orang setahun semua ini. What? Tuh abis itu dia bilang, kakak mau masuk jurusan apa? Kita dulu suka masuk bahasa. Cuma kita mau masuk IPS karena memang banyak musuh di IPS. Orang banyak anak-anak IPS memang babuli pak kita tuh karena kan memang jelas. I know. Jadi kita mau masuk IPS, jadi kita mau masuk bahasa dengan kita mau masuk. Pokoknya kalau nggak bahasa IPA begitu dong. Oke. Karena di bahasa akhirnya tidak jadi karena tidak banyak orang masuk bahasa. Akhirnya kan bahasa ditiadakan. Iya betul. Akhirnya nggak masuk IPA. Akhirnya kita masuk IPA. Kalau kita bilang, oke, mam kamu masuk fashion designer. Kamu bilang berarti nggak mesti masuk IPA. Tunggu. Tahan nih.
fashion designer IPA. Emang kolerasinya Nah, relevannya? ternyata kita akhirnya Ini IPA loh, ini iya, IPA. IPA. Ilmu pengetahuan alam, terus sama fashion. Kalau kok ngomong IPS, ilmu pengetahuan sosial, menamai makhluk sosial itu kan pasti ada ya sosial. Baru DP namanya sosial ya. Terus ini IPA. Tapi Fashion, kita sih merasa baiklah kita masuk IPA karena di fashion itu juga ternyata apa ya, bukan masalah kalau misalnya stigmanya rupa di fashion itu nyanda ada yang berhitung atau misalnya nyanda banyak yang pakai logika begitu toh. Tapi ternyata enggak, di fashion itu ada begitu dah. Ada. Kita di kuliah akhirnya kalau tahu begitu kita lebih paham, harusnya kita lebih pengen matematika. Sebenarnya dia hitungannya simpel, cuman karena dia di lekuk tubuh manusia dan orang harus pakai logika, jadi kayak yang untunglah kita masuk fashion masih begitu dang. Oh gitu. Ya itu kesinambungannya antara anak IPA terus ke anak fashion seperti itu. Kita kok masuk IPA karena kita memang masih percaya bahwa kita mau jadi dokter. Gitu. Kita memang masih percaya Terlepas sampai mau dokter kan. Iya. Padahal kita bilang enggak, berarti kalau begini. Tapi secara nggak langsung karena dokter ini. Dokter fashion. Iya. Abis lulus SMA mama tanya ulang, no, jadi kakak mau masuk dokter toh? Enggak, kan mama bilang mau masuk IPA supaya jadi fashion designer. Jadi kakak mau masuk fashion designer gitu. Akhirnya masuk, no? Masuk sampai sekarang anak geluti. Berdasarkan info yang kita dapat, karena sampai betul-betul niat banget untuk menggeluti dunia fashion. Karena sampai belajar fashion segala macam. Iya, di Bandung. Nah itu pas karena ke Bandung. Ya, pada saat kapan itu, tahun berapa kira-kira? Di Bandung tahun 2012. 2012 ya. Oke. Berapa tahun umur kamu? Nah di Bandung itu karena belum belajar fashion dari seorang. Kalau ngomongin soal fashion kok orang-orang tuh paradigmanya jadi fashion ya tentang makeup lah, baju lah. Tapi sebenarnya kalau dalam sekolah fashion itu hal paling mendasar yang diajarkan orang yang ingin belajar fashion itu apa sih? Hal yang paling mendasar orang belajar fashion itu mulai dari menggambar. Iya, menggambar. Tapi menggambar dasar itu bukan yang pertama kali orang belajar pada saat masuk kampus. Kita kira menggambar dasar yang orang mau belajar masuk kampus. Tidak, namanya nirmana. Nirmana itu adalah nirmana. Nirmana itu dalam fashion itu apa artinya? Nirmana itu arti tidak ada arti. Nirmana. Jadi orang bikin sesuatu, cuman nir itu tidak, mana itu arti. Jadi nirmana itu tidak ada arti. Cuman orang harus bikin misalnya nirmana itu ada dwimatra, ada trimatra. Dwimatra itu ini baru dasar fashion ya. Oh my god. Dwimatra itu flat. Trimatra itu dia ada tekstur yang orang boleh itu. Iya, udah mulai nalar tapi jadi kalau dwimatra orang misalnya baking rupa dari titik dia dengan berbagai macam ukuran. Jadi titik, orang bikin jadi ada titik yang besar, orang membuat dia suatu kesinambungan supaya itu gambar terlihat berdimensi. Jadi ada orang bilang, ilusi optik misalnya begitu. Industri optik. Ada yang ilusi optik tuh yang rupa dapat lihat kalau orang lihat satu titik dia tak putar-putar gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi itu rupa orang mau melatih, orang pertama dilatih orang nalar untuk baking sesuatu yang nyanda ada arti. Rupa ada dia bentuk dang. Jadi makanya dia penamaan dan nirmana. Jadi kalau mau tanya ini ada baking apa, ndak ada, cuman dia ada struktur, ada gelap terang, ada kedalaman yang orang dia bilang itu. Dalam fashion ini ya. Jadi kedalaman itu rupa misalnya orang baking tuh gambar rupa dapat dia timbul, padahal dia dwimatra begitu. Dwimatra kan flat. Jadi kalau misalnya orang baking itu titik sampai dia boleh timbul, terlihat dia timbul dari itu kertas, berarti orang dwimatra berhasil, dan itu baru mau dilihat DP kerapihan. Nah dari orang gambar hitam putih begitu, dengan dwimatra itu mulai dari hitam putih sampai mulai warna. Nah warna itu hijau ada kan warna primer, warna sekunder, warna tersier toh? Iya itu. Nah, bagi kita warna sih udah hijau aja, merah aja. Nah, ini ada merah magenta lah, hijau apalah segala macam. Dan akhirnya ada nomor. Kalau fotografer pakai CMYK RGB itu, kalau orang fashion ada yang DP nama anggapnya yang paling gampang yang warna biru yang tidak biasa adalah Tosca. Nah misalnya Tosca itu kan adalah gabungan biru dan hijau, tapi Tosca itu ada di keturunan lagi kan. Jadi setelah warna biru dan hijau primer itu jadi dia mau jadi Tosca, itu dia perlu berapa titik putih, berapa titik kuning. Nah itu yang orang belajar lagi, akhirnya dari dwimatra itu dia ada
ada DP warna itu bergradasi, dan dari gradasi itu dia jadi terlihat ada kedalaman. Jadi dia berwarna dapat lihat timbul, padahal itu yang DP basic. Damn, itu basic fashion ya. Basic itu semester 1. Wow. Semester 2 baru menggambar dasar. Menggambar dasar itu baru mulai orang menggambar itu rumput, pohon, baru menggambar sampai kita teman bule, dia bilang, "Kenapa kita fashion? Kita masih jurusan fashion, tapi dia kok bule tapi apa ya? Kelas dan pertukaran kelas, pertukaran pelajar." Aku bilang, "Kita belajar fashion ini, mari kita gambar Terus kita suruh gambar pohon. Akhirnya tuh pohon itu ada DP manusia. Jadi cewek seksi di pohon gitu. Oh, jadi dia rebel dong berarti anak. iya, berarti itu yang namanya balik lagi di dasar yang nirmana itu apa? Iya, nirmana gitu ya. Jadi memang terang harus ikut itu dulu, gambar pohon, cari yang ada warna, cari yang trimatra. Trimatra itu jadi orang bikin rupa ada DP nama macis dong. Pakai macis. Kalau untuk macis itu dia harus ada DP tekstur. Oh, I see. Kalau itu salah, orang pedosen bakar. Karena dia macis tuh. Iya. Jadi dosen tuh ada macis. Jadi kalau dia salah jelek, kalau anak kemar, kalau orang anak-anak fashion kan lemah lembut tuh. Tapi kalau anak-anak DKV, anak-anak seni murni itu pasti orang bakar kalau salah. Dan itu orang mesti ulang itu orang petangan sampai belas baking itu. Ini sisi lain dari belajar fashion ya ternyata. Iya. Sebelum belajar menjahit baju. Soalnya kalau ngomongin soal fashion secara awam kita berpikir oke, desain yang gambar-gambar cewek yang pinggangnya tipis banget, ya kan? Kaki panjang, tangan panjang. Iya, gitu-gitu lah, terus tiba-tiba outputnya ya udah jadi baju segala macem, main perpaduan warna ternyata deep lagi kalau kita gali. Iya. Dasarnya itu ya. Iya, itu dari dasar. Itu nanti kalau di sebelum masuk kuliah itu dites kepekaan warna. Jadi biasanya berarti kasihan kalau orang yang buta warna dong. Nah, nanti dapat tahu kalau misalnya orang yang buta warna itu ada treatment khusus nanti dari kampus biasanya. Kalau memang dia masih mau begitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi pasti lulus. Nah, jadi kok menjadi seorang fashion artist atau desainer lah ya. Itu orang pasti desainer berarti orang mesti wajib gambar atau mesti berbakat banget dalam gambar atau sekarang kok desainer mana yang lebih penting? Mana jago desain atau kan ya udah jago main-main imajinasi, main warna aja? Sekarang mesti jago paling tidak bisa menguasai lah. Kalau yang bisa menguasai, kalau kita sih sekarang lebih baik paham bentuk. Paham jadi desainer itu paham struktur badan manusia. Jadi itu sih, baru abis itu desainer itu harus peka terhadap lingkungan sekitar, tren dan sebagainya. Itu sih tren. Iya, ngomongin soal tren itu berubah setiap musim. Ya mau percaya nggak percaya, ya terima nggak terima, itulah tren ya kan. Segala macam tren kok ada yang berubah, ada yang kembali lagi, ada yang di redefine, revamp. Tapi sesungguhnya tren itu tadi berubah atau kembali lagi sih sebenarnya? Karena menurut kita ya sejauh ini ya dari mulai tren gaya baju, gaya rambut lah, gaya segala macam, mau cewek atau cowok ya kayak rasanya trennya kayak terulang aja. Karena kenapa kita bisa ngomong ini? Karena kayak contoh kemarin kita mau jalan gitu, terus tiba-tiba kita pakai celana cutbray, tapi PCB bilang, mana sama yang tapi papa gaya dulu. Iya sih, ya kan? Met Gala kan tahun ini tidak jadi. Met Gala tahun ini tidak jadi. DP tema adalah kata fashion. Jadi dia rupa mengulang waktu dong. Fashion itu. Berarti fashion itu sebenarnya nggak ada fashion apa ya? Itu bukan terulang tapi di revamp. Jadi di redefine sesuai dengan vision. Di redefine sesuai dengan vision itu desainer pada tahun yang dia ngedesain itu baju. Jadi misalnya dianggaplah Dior, tapi sekarang Dior kan sudah bukan dipegang oleh Christian Dior. Anggaplah Christian Dior zaman dulu tahun 1960 dan Dior sekarang misalnya dipegang oleh Dior Men Kim Jones. Nah, Dior Men itu tren baju cuttingannya misalnya bisa diambil dari tahun 60. Tapi direimajinasi oleh Kim Jones dengan pandangannya dia di tahun 2020. Jadi betul-betul nggak ada pure sesuatu yang baru kan di dalam fashion? Itu jadi baru dong.
Kan dia atau Tapi kan model lama atau enggak, dia enggak jadi model lama karena dia sudah di revamp. Jadi kan kalau dia misalnya dia terinspirasi dari baju perempuan terus dia bikin jadi baju laki-laki kan itu baru. Makanya kalau sekarang kalau misalnya di Dior kalau mau buka lagi di Dior itu ada jas tapi dia ada DP sash itu dia berputar begitu jadi tuh cowok rupa ada pakai selendang begitu. Nah Kim Jones itu terinspirasi dari baju Dior zaman dulu begitu dong. Tapi kan baru sekarang cowok kan ada yang begitu dulu. Itu mungkin dari segi fashion dalam bentuk ya. Nah kalau dari segi warna tadi kan bilang ada Tosca adalah perpaduan warna-warna ini segala macam dan kayaknya memang kalau memang kita menggeluti dunia fashion itu kayak mesti PR berat banget karena mesti tahu itu warnanya mau kemana, looksnya seperti apa. Tapi sebenarnya ada hukum kayak apa ya? Kalau kayak di matematika ada hukum pastinya. Kalau di fashion dalam warna itu ada nggak sih? Ada. Kalau warna itu dia mewakili perasaan. Iya. Aku setuju itu. Tuh. Tapi bukan berarti orang yang pakai baju hitam tiba-tiba kayak hitam-hitam terus, bukan berarti itu unconscious mind. Jadi dia tapi maksudnya begini, hitam itu bukan berarti sedih toh. Hitam itu tidak cuma orang mana ada yang bilang Anda pengobati kedukaan ya. Hitam itu banyak sekali arti. Hitam itu ada arti dia sophisticated, dia edgy, dia clean, dia gotik. Hitam itu jadi biasanya begini, kalau misalnya warna itu warna cerah biasanya ada orang dibilang positif misalnya. Kita suka misalnya warna-warna cerah rupa merah, putih lah, ngejreng lah, misalnya dia neon. Nah iya gitu. Jadi dia lebih optimis orang dia bilang, warna-warna optimis. Tapi kalau warna-warna yang gelap itu pasti dia ada karakter lagi. Jadi dia rupa, anggaplah paling simpel warna ada karakter. Misalnya kalau dia gelap, dia karakter lebih ke kayak sophisticated, clean. Tapi kalau yang ceria itu yang terang-terang itu lebih ke optimis, terus fun, paling gampang yang paling itu. Tapi dia ada beberapa bahasa yang sinonim dengan itu warna-warna itu. Baru nanti penggabungan warna gelap dan warna terang itu akan menjadi desainer itu ciri khas. Ini jadi menarik, ada desainer, ada jadi desainer yang memang main dia warna terang aja semua. Begitu dong. Pasti dia main misalnya dia kasih tabrak warna gold dengan pattern misalnya army. Ada. Tapi misalnya itu di nama ada desainer namanya Moschino dia bikin begitu, misalnya pink terus dia kasih tabrak dengan neon. Itu sah-sah aja dalam fashion ya? Tidak salah ya? Ada nggak sih salah dan benar? Soalnya kok tapi aja sih ya. Kok masa atas merah kok bawa biru. Ngerti gak sih kan biasanya ajus dan nggak cocok ngapain capatu warna putih atas hitam bawa gitu. Kalau misalnya sah dan tidak sah sebenarnya orang yang penting orang tahu deh struktur, orang mengerti. Jadi tidak ada salah dan benar dalam fashion. Tidak ada yang salah dan benar, tidak ada. Cuman yang akan terlihat aneh atau akan terlihat kurang flattering, orang bilang. Orang nggak bisa bilang dia jelek, tidak ada manusia yang jelek. Cuman dia kurang flattering aja. Kurang flattering. Flattering itu flattering itu rupa kurang menarik, kurang enak dilihat. Gitu. Tapi bukankah sesuatu yang kurang enak dilihat kalau dalam segi fashion? Contoh baik kita kayak mana deh? Karena pakai apa sih cici gitu ya kan? Somehow orang kepikir itu apa sih? Pakai gitu. Tapi bagi Ngana sendiri, ya Ngana rasa nyaman. Iya, dan kita rasa suka. Kita tidak nyaman. Wait. Terus kayak Ngana pakai? Karena kita suka, karena ini lucu, karena ini terlihat, karena ini boost kita peluk begitu dong. Dan karena kita lagi ingin boost kita peluk. Kalau kita lagi ribet, kita pakai hidup, kita nggak mungkin ke backstage. Kalau kita handle show, kalau kita pakai aksesoris sebanyak ini, itu tidak bisa diterima begitu dong. Karena nanti kita bisa jadi ini salah satu cincin ini tajam, dia tagate pa itu desainer pegaun. Misalnya kalau kita jadi stylist, dia tagate pa desainer pegaun atau tagate pa kita pakai baju sendiri, dia robek, kita nggak bisa show dong itu baju. Jadi tidak ada salah dan benar dalam permainan warna kayak nggak mau pakai baju apa. Sebenarnya tidak ada salah dan benar. Yang penting lebih orang tahu itu ya. Lebih ke apa tadi ngambil bahasa itu? Flattering. Ya. Jadi yang penting orang tahu misalnya kita pakai baju kita suka sih mau gabung marun dengan kuning karena kita rasa misalnya marun itu kuning itu
bagus misalnya kalau dengan marun karena dia jadi aksen, terus itu marun itu jadi lebih warm misalnya. Karena dia ada pantulan, kan warna saling pantul memantul toh. Nah, Dia mendukung. itu dari biru dongker emas saling itu mendukung. dari segi warna. Yes. Kalau dari segi struktur tubuh badan manusia, tadi kan juga bilang orang Iya. juga mesti pelajari. Contoh, it's not about races, it's about kayak warna, warna kulit segala macam. Dan ini kita udah baca dari, bukan baca sih, kebaca aja di beberapa artikel. Pokoknya kalau orang yang kulitnya gelap pakai baju mesti baju putih. Itu kayak gitu-gitu dalam fashion itu. Kalau kita kayak putih begini bebas pakai baju warna apa aja. Orang-orang itu bebas pakai baju warna apa aja. Cuman di fashion show misalnya dulu, sekarang jadi akhirnya ada aturan kalau misalnya, bukan aturan sih, dia lebih ke dulu kan jarang model berkulit hitam di luar sana, di Amerika. Sekarang akhirnya kalau misalnya orang kalau tapi kan orang yang berkulit hitam dia nggak akan terlihat putih dong. Maksudnya sekarang kan itu standar kayak yang ngana putih itu ngana orang kaya, ngana putih itu ngana cantik kan hilang. Oh iya, betul. Kan kalau 2020 kita sudah bisa bilang kita pengen terlihat putih. Sudah bisa bilang begitu karena ngana lucu kalau ngana pengen terlihat putih karena ngana sawo matang pakai baju apapun tidak akan terlihat putih tapi akan terlihat cerah aja. Tapi kalau orang yang misalnya kulit hitam kan maksudnya harus embrace dong, harus dia harus menerima, atau masih bukan menerima, harus celebrate dengan DP race, celebrate dengan DP keberadaan di bumi ini, celebrate dengan segala macam sesuatu yang misalnya kan dia berkulit hitam, ya kita celebrate dong, misalnya begitu toh. Nah makanya dorang pakai neon, dorang kasih pakai kalau di runway, dorang kasih pakai putih, karena kan tuh orang akan terlihat lebih, tuh baju tuh orang kan terlihat lebih gelap dan tuh baju akan kelihatan. Itu ya. Iya, jadi udah nggak ada istilah zaman dulu. Waduh, mana masih pakai baju. Nggak bisa di-accept itu sekarang. So lucu kalau dalam dunia fashion. Iya. Nah, tadi karena singgung soal ngomong runway ya. Runway itu acara catwalk ya. Dan sekali lagi teman-teman kita ngajak ngobrol sama Ekmet ini ya, karena memang kita buta-buta soal fashion. Bahkan kita mau tanya sama dia dalam acara runway tuh ada beberapa memang runway yang kita lihat tuh kita suka, baik itu modelnya cowok atau cewek, bajunya relevan bisa dipakai kehidupan sehari-hari. Tapi beberapa kita lihat ini ada acara runway catwalk yang bajunya itu aneh-aneh gitu. Contoh karung goni lah, ya kan, atau kayak sampah-sampah digabungin jadi satu. Terus saya pikir ini emang bakal kepake kehidupan sehari-hari gitu loh. Maksudnya relevansinya apa gitu loh. Ngana di runway, ngana pakai baju-baju yang aneh-aneh, bahkan ada yang single baju ngerti gak sih? Kalau cuma selendang sih masih bisa kepake sehari-hari. Nah, kayak baju-baju contoh kayak karung goni atau segala macam, baju berbahan dari karung goni gitu. Itu kenapa itu? Itu dalam fashion. Kalau dalam fashion itu jadi dia mendukung misalnya itu desainer konsep pada saat itu. Begitu, dan kalau misalnya anggaplah orang sekarang bercerita, kita suka sekali kalau mau bahas tentang sustainable design. Karungoni sustainable design, sustainable atau misalnya eco fashion, ada yang bilang begitu. Karungoni sampah itu kan maksudnya sama-sama baju plastik. bekas, baju bekas kan itu sampah sebenarnya. Nah di fashion itu sekarang lagi gencar-gencarnya orang untuk baking itu jadi sustainable fashion. Sustainable fashion itu dimana baju bisa panjang lagi hidupnya, karena bikin satu celana jeans atau bikin anggaplah bikin satu karung goni. Satu karung goni itu butuh berapa air, butuh berapa cat, dan dia akan mencemari lingkungan dong misalnya. Nah, kalau misalnya satu karung goni itu bisa kita pakai lagi misalnya berupa baju, berupa tas, itu kan jadi selamat itu lingkungan. Karena misalnya dia tidak perlu dicuci lagi. Nah, makanya misalnya desainer kalau yang sustainable fashion itu misalnya ya, karena banyak. Kalau misalkan anggaplah terang kasih contoh itu karung goni itu. Karena kalau misalnya akhirnya kalau itu desainer ingin mengarah ke sustainable fashion, terus dia konsep saat itu warna coklat misalnya, terus teksturnya karung goni dia suka, ya akan ada karung goni di situ pada show pasti. Plastik pun begitu. Akhirnya ada desainer yang baking misalnya kalung, makanya tapi kalau sekarang dia senyada ada yang literally kantong plastik, dia senyada ada. Karena sekarang ada cara mengolah itu kantong plastik bisa jadi aksesoris. Dia dikasih panas, di molding lagi, diolah lah pokoknya. Akhirnya dia jadi bisa dipakai begitu dong. Itu sustainable fashion. Makanya berarti kalau dulu aneh-aneh eco fashion ya jadinya. Jadi berarti lebih ke
campaign kayaknya ya. Iya, fashion designer. Kenapa pas di runway ini baju keren-keren, Yes. blazer kan, butiknya keren-keren, celana segala macam. Tiba-tiba ada kayak baju-baju yang ini gak bakal kepake. Iya, ini gak bakal kepake di cuma sehari-hari gitu. Berarti rata-rata lebih ke campaign. Apalagi sekarang ada baju yang 3D printing. Jadi kan nanti kedepannya ada orang yang vision, kedepannya orang tidak perlu beli baju, orang kedepannya so boleh print orang pakai baju sendiri di rumah begitu dong. Tapi memang DP bahan-bahan sih karet, bahan-bahan silikon begitu. Berarti dalam fashion itu nggak ada batasan dong? Batasan berekspresi loh. Nggak ada batasan berekspresi. Cuman yang memang kan terbatas biasanya teknologi untuk mengolah, begitu, ekonomi. Kan ada yang kalau misalnya orang bilang fashionnya boleh mau print baju kan, tapi nggak semua orang bisa beli mesin 400 juta untuk taruh di rumah, atau kan nggak mungkin gitu. 400 juta kita beli auto. Iyo, misalnya ada yang mesin kalau 3D printing bisa sampai berapa miliar kan, tahu. Alright. Nah, let's talk about people. People yang lebih tepatnya people masyarakat umum lah ya, terutama kayak orang-orang di Manado. Manado itu kan ya seperti biasa terulang lagi kalimat ini di podcast episode ini, itu orang Manado itu slogannya lebih baik ngana kalah nasi daripada kalah aksi. Which is orang Manado tuh udah kalau gaya memang kuat sekali. Tapi sometimes ada yang apa ya, kayak gayanya mungkin balik lagi kayak ini ya, taste sebenarnya. Taste, kan kayak tapi baju rupa nggak cocok stol, rupa salah stol. Kenapa begitu dong menurut kalian dong? Bisa jadi kalau apakah kurang edukasi atau hanya modal rasa nyaman? Rasa nyaman kok. Sebenarnya kalaupun mau diedukasi, kalau dia tidak mau dan dia rasa DP style begitu ya, itu harus butuh willing. Nanti dia terbuka sendiri. Butuh willing. Will. Dia butuh kalau bisa kita mau coba will untuk mencoba hal yang baru dia mau switch DP style begitu. Makanya atau misalnya kita rupa stylist, kita styling orang, dia enggak bilang kita misalnya aduh tuh sepatu sana misalnya kita array berapa sepatu misalnya toh. Kok nanti dia bilang aduh tuh sepatu sana atau kita tanya, kamu ada enggak sepatu yang kamu enggak pernah berani pakai? Ada, kita beli ini lucu, coba kan kasih keluar. Dia nggak suka itu sepatu awalnya, dia betul-betul nggak suka ya, bukan nggak suka tapi dia rasa nggak nyaman, nggak nyaman memakai pada sepatu itu, dia nggak pede. Tapi kita sebagai stylist kita bilang coba nggak pakai sepatu ini dengan celana ini dengan celana itu, dengan celana ini dengan baju itu di wardrobe-nya dia yang dia punya. Akhirnya dia mencoba style yang baru, padahal itu ada pada dia begitu dong. Itu dia kalau dia willing, dia suka kan, dia let me in, dia kan kasih, dia mengizinkan kita untuk styling dia. Tapi kalau misalnya tante-tante random yang pakai tante-tante random, oke. Kalau misalnya tante-tante random di Mantos, kong DP baju emas, DP sepatu hijau neon, terus dia bilang kita style anak aneh sekali, anak kayak pangan apa pakai sama dengan orang mau pukul orang misalnya, atau kayak pangan aneh kan apa struktur badan, kita mau bilang dia aneh, kita rasa gagak, dia rasa dia gagak, nggak akan ketemu toh mau kita paksa bagaimanapun kecuali tuh tante tahu kita background apa misalnya, dan tante random willing mengizinkan kita opini masuk pada petopala. Kalau enggak tuh jadi kita kasih biar itu tante random itu, nanti kalau dia tanya baru nggak jawab. Jadi beginilah tante. Jadi gini gitu. Biasanya kita ketemu di kalau di mana ada Gunung Langit toh. Biasanya kalau tante-tante di Gunung Langit random, kalau kita sebaku ambilin kita pe mama mau beli kain, tuh tante-tante dengar apa kayak tuh cowok sana rupa cerewet mar ada DP betul Kak, ngabar dia bertanya, aduh kok ini dah kita pernah gitu. Jadi mau beli kain kon cowok tuh kok sih anak. Jadi kalau baru tanya, oh dia kata mana desain, mari dulu lebih lama kita tante mau tanya. Jadi ini tante kok ada DP tema kok marun kok begitu, tante kok suka mau pakai kok rok pink. Kita jelaskan itu tante lebih baik kok kalau marun, tante parjo dengan yang marun jo, atau misalnya marun tapi bahannya beda tante, supaya dia mungkin tante kata mau tampil beda di ibadah kolom toh. Ayo, baru tante jangan marun dengan pink kalau misalnya ndak ya baku masuk, misal apalagi satin, terus DP marun apa, apalagi Manado kan satin dorang satin kan menyala ya, satin itu memberikan pantulan, dia kan ada benang yang menyala di dalam situ, mestinya benang yang bikin dia bisa kan emang DP tujuan satin itu untuk menyerap cahaya, untuk memantulkan kembali. Betul. Jadi orang tidak perlu pakai diamond, itu baju semua nyala begitu. Tapi kan di Manado satin dikasih baku tumpuk begitu, dan dikasih. Dan itu salah tuh benar.
Kalau DP komposisi baik benar. Tapi kalau misalnya tuh satin pink, kong DP di atas renda ijo, kong DP ijo yang ndak baku masuk ya akan jadi aneh begitu. Looks weird ya. Iya, sekali lagi tapi kalau tuh tante rasa cuma begini. Ya balik lagi nyamanan. Kalau tuh tante random itu suka, kita nggak bisa bilang apa-apa. Nah, cuman begini, kadang-kadang kan tante random itu ingin memberikan atau semuanya yang random. Kita pun pernah salah baking baju. Kita pun pernah salah, kita vision tidak tertranslate di itu baju. Oh ya? Jadi kita pikir misalnya, oh ini kita di vision ada juga istilah ada seperti itu ya. vision iya. Jadi ngapain desain, inputnya udah ada, pas outputnya lo kok jadi nggak sesuai gitu. Banyak sekali desainer yang begitu, gaun, baju event misalnya dia print baju kaos pun bisa jadi salah translate begitu dong. Salah misalnya, apalagi kalau misalnya baju anggapnya tulisan inilah. Iya. Dia kecil begini just bisa ini baju bisanya begitu. Nggak translate dong DP vision. Oke. Dia terlalu besar pun sampai di belakang lain lagi ini baju begitu dong. Jadi itu sesimpel itu, apalagi kalau misalnya apalagi tante-tante random pengen bikin baju Natal toh. Suatu tante tuh lebih ramai baju for acara kawin tapi sekarang orang-orang Manado sudah lebih peka dan sudah lebih mau terbuka sih. Oh gitu. Iya, terlihat sih ya. Jadi kita enggak so jarang menemukan itu, tapi masih ada. Toh juga itu orang-orang yang seperti itu kadang-kadang jadi acuan desainer untuk kayak yang dia bagus DP paduan warna, dia berani. Tapi ya emang enggak pas aja buat dia. Tapi kita pe klien badannya misalnya lebih bagus dari dia, atau misalnya badannya lebih cocok untuk style rambut seperti dia, itu baju akan jauh lebih bagus. Oh gitu. Akhirnya tuh desainer ambil, kan sekarang desainer malah ada yang inspirasinya dari pemulung. Pemulung itu orang bilang ini the real fashion icon, orang bilang sekarang, karena orang foto ada namanya desainer Maison Martin Margiela. Dia itu orang DP baju itu kayak rupa ya, namanya juga pemulung kan, baju kan layer toh. Orang pakai baju apa yang orang bisa pakai. Bahasa orang fashion gitu ya. Iya, maksudnya layer. Tapi bahasa berlapis-lapis. Iya, berlapis-lapis. Kalau orang fashion berarti layer. Iya, maksudnya layer nah maksudnya. Kita kan adalah layer toh. Iya. Jadi akhirnya tuh Maison Martin Margiela kan bilang kita nih baju rupa pemulung DP inspirasi begitu dong. Apalagi DP baju ada yang rupa Kanye West coklat. Jadi Kanye West baking DP baju, DP orang pe garment satu warna dengan DP baju begitu. Jadi itu orang terlihat bertelanjang pada saat maksudnya ada yang begitu dong. Jadi ya orang-orang yang aneh bisa jadi inspirasi dong begitu. Oh, inspirasi dalam fashion berarti bisa datang dari kemana aja? Bisa datang dari mana saja. Berarti kalau misalnya nggak mau jadi stylist atau desainer karena mesti ada kepekaan imajinasi. Iya. Kita tuh hari sempat di kantor, kita sempat kerja di Bandung, sempat jadi creative director tapi tidak lama. Kita pe atasan itu pengen sesuatu yang baru, dan kita pe teman-teman stuck dalam hal inspirasi. Iya. Orang mau bikin garment, terus dia luxury, terus stuck orang dalam inspirasi. Kita kasih inspirasi, kita gali dari manapun. Kita pe bos suka mobil sport. Oke. Dia kan memang yang orang yang lumayan luxury ya, orang yang lumayan high end yang bisa afford itu semua toh. Kita gali. Dulu dia nggak suka. Dulu kita bilang, Pak, ini lakukan lampu Lamborghini, Pak. Kita sudah ada ide, Marco. Kita sudah ada ide. Kalau kita baking dia tube top. Tapi dia bentuk lekukan cuttingan tube top sama dengan lampu Lamborghini. Karena kan kita sudah inspirasi. Terus ada inspirasi. Dulu dia nggak suka, tapi setelah sebelum kita resign, dia tiba-tiba bilang, kayaknya ini bentuk pintunya Lamborghini bagus, mau bikin apa? Serius sampai segitunya. Kita bikin begitu. Akhirnya ada beberapa yang di ACC tapi kalau kita mau bilang itu desain yang di kantor itu indah-indah sekali, tapi kita resign, bagus sekali. Nah, kalau dari persaingan dari orang-orang desainer ya, stylist itu contoh persaingannya. Kayak contoh kalau misalnya kayak rumah makan ya jelas. DP dua rumah makan sama nih. Contoh lah, nasi campur ibu A dan nasi campur ibu B. Iya. Nasi campur ibu A DP ayam kuat, enak. Nasi campur ibu B DP ikan yang enak. Nah, kalau dalam desainer gitu persaingannya lebih ke apa? Lebih ke ciri khasnya atau segala macam. Iya, itu. Jadi desainer itu harus noticeable sama dengan noticeable harus kayak yang kalau orang lihat pangan. Sama Anna Winter bilang di Petra Selatan, kalau orang lihat pangannya, orang sebut tahu itu ngana begitu dong. Jadi ada yang bilang style your style harus recognizable. Jadi harus kayak yang
ngana banget begitu dong. Harus Oh kayak jadi kayak bajunya gini, ini pasti ekmet banget saya nih. kita muka iya toh. Aha. Sampai dan di mana ada yang begini. Oh, Nggak ada toh? Oke. Kalau kita blur markup muka, kalau misalnya ada karena kan tapi ada yang normcore itu adalah orang yang berpakaian ya senormal mungkin. Itu pun ada di fashion begitu dong. Alright. Ya emang dia ditujuannya untuk sama dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak gitu dong. Nah, kalau desainer rupa memang dia harus ada ciri khas toh. Dan persaingan sebenarnya itu bukan dari siapa yang jualan lebih banyak sih. Oh gitu. Tapi bukan. Dan tidak ada award siapa yang jualan lebih banyak di fashion. Tidak ada award. Jadi tapi gimana dong? Award itu seberapa pengaruhnya DP koleksi, seberapa pengaruhnya DP brand, seberapa pengaruhnya DP house terhadap DP lingkungan sekitar. Oh bukan seberapa banyak ngambil baju dipakai oleh artis-artis. Bukan, enggak. Kan biasanya kan ada pemikiran seperti itu. Kung dia dapat misalnya, tapi baju sudah dipakai oleh artis A, B, C gitu. Itu ternyata bukan satu kebanggaan juga sebenarnya. Ada, itu portfolio yang baik dan kita juga dapat kita ke posisi sekarang karena ya lumayan, maksudnya karena selebritis juga maksudnya. Dan karena baju kita juga pernah dipakai selebritis. Cuman kalau yang lebih besar, kita kan butuh kita butuh, tapi tidak segampang itu bikin koleksi. Tapi kalau di luar sana tidak ada award seberapa banyak Anda dipakai artis, seberapa banyak Anda jual, enggak. Tapi awardnya adalah seberapa pengaruh Anda terhadap lingkungan, Anda brand itu memberikan kontribusi apa terhadap pekerja-pekerja, misalnya begitu. Ada yang baru-baru terakhir berapa tahun lalu, 2 tahun lalu ya, Valentino itu biasa kan kalau desainer keluar dia acara runway ya. Dia acara runway. Dia nunduk sendirian toh. Nah, ini Valentino enggak. Dia keluar bersama-sama dengan DP penjahit semua. Dan DP penjahit happy. Orang enggak tahu dong. Kita sampai merinding dari cerita. Karena DP penjahit keluar semua dengan sesenang itu DP penjahit yang terlepas mereka pakai baju apa gitu. Iya, dorang DP penjahit pakai baju lab, dorang semua pakai baju lab karena harus bersihkan Valentino Couture toh. Nah, dorang keluar semua happy dan bayangkan Jono ada yang setua sekali. Itu Valentino itu kan ada yang setua sekali, ada yang sampai 80 tahun, 70 tahun kan nenek-nenek tukang payet di Valentino ada keluar semua dorang karena DP klien mau lihat. Dan Valentino itu yang sampai sekarang ini kayak yang ngana pengaruh sih, maksudnya berpengaruh terhadap dunia fashion. Padahal dia bikin gaun. Begitu dong. Bukan yang rupa Iris Van Herpen sih juga oke sekali. Maksudnya ada yang namanya Iris Van Herpen, dia bikin baju dari 3D printing, itu baju boleh putar-putar lah. Tapi maksudnya dia diomongin dalam hal yang lain. Jadi kalau mau bilang baku persaing ya enggak ada karena orang harus punya lane masing-masing. Kirain kalian sama kayak clothing line gitu, kayak pengusaha distro atau pengusaha itu kan beda, baju. Itu kan bisnis. Perang-perang harga gitu. Ya, bisnis. Kalau bisnis, dorang di award, dorang dihargai dengan seberapa pintarnya ngana jual kaos. Ngana boleh menghasilkan 20 juta dalam 1 bulan, misal 30 juta, 40 juta dalam 1 bulan. Matahari juga jual kaos, ya itu harus diapresiasi. Tapi orang kan enggak. Orang kan menjual orang PID, orang kan menjual orang kepercayaan, orang kan jual orang belief, begitu. Dan orang juga harus bisa give to, maksudnya profit lah ke misalnya orang pekerja, karena kan orang pekerja juga misalnya enggak. Dan kan harus loyal dan orang juga butuh pekerjaan. Alright, ekosistem dalam dunia fashion, terutama seorang stylist dan juga desainer, itu ekosistemnya ada apa aja? Dia runut dari ekosistem atau DP bukan hierarki. Terusnya kalau hierarki sih boleh katu mau bilang ada. Kalau hierarki kan nggak pedoi, nggak boleh beli Gucci, nggak beli Chanel toh. Tapi kalau misalnya pekerja pelakunya dalam iya, dia mau ke mana dulu baru ke mana. Oke. Desainer dulu. Start dari desainer. Biasanya start dari desainer. Sebelum itu baju jadi tren, sebelum itu baju jadi pembicaraan orang, itu pasti dari desainer dulu. Tapi itu desainer biasanya visionnya desainer akan lebih kuat kalau dia ada stylist. Stylist itu. Tuh. Desainer sama stylist jadi beda dong. Sesuatu yang beda. Beda, Kita kalau kan kita stylist dulu baru jadi desainer. Tunggu, tapi otak menalar stylist desainer. Iya. Tapi kan sama. Nah, stylist itu adalah seorang yang reimagine lagi reimagine. Ini edukasi ya teman-teman ya. Kalian kita belajar. What is stylist? What is designer?
stylist ya, stylist, STYLI. Iya. Oke. Stylist. Ada yang dibilang stylish. Stylish itu kata sifat kan? Stylish. Stylish. I am stylish, you stylish gitu. I love her style. Oke. Ada she is a stylist. Stylist sama dengan dentist. Oke. Jadi stylist. T di belakang, Stylist. pekerjaan gitu. Oke. Jadi habis dari desainer dia turun ke stylist. Maksudnya begitu, stylist pinjam DP baju. Stylist cuma I get it. Desainer yang ngerancang, Iya. stylist yang baju yang udah ada terus di otak-atik modifikasi. Iya, karena kan baju yang karena kan model itu kalau menurut orang ya, kalau menurut desainer model itu bukan manusia, model karena kalau di runway maksudnya gitu. Pantesan udah nggak mau dia cantik banget makanya badannya tinggi banget nggak model peduli. itu, model bukan manusia kalau kayak patung dong berarti. Iya, model cuma dia memiliki kemampuan berjalan gitu dan berpose. Jadi sekarang model tuh nggak ada rasisnya lagi ya. Iya, makanya sekarang akhirnya karena orang nggak bisa dulu. Stylist itu misalnya Dora dia bisa kalau stylist yang so jago sekali dia bisa bilang ke desainer misalnya Pak Chanel dia bilang Pak itu rumah di Chanel kita mau baking nih, kita mau nganape baju look nomor 32 tapi untuk Oprah Winfrey yang DP lingkar pinggang 100-an misalnya 120. Dan Chanel harus mau bikin karena dia mau pakai Pak Oprah Winfrey. Kalau di stylist so kuat. Alright. Dan itu stylist ya. Cuman kan itu baju kenapa dia di model kayak pada orang pilih model dulu kurus-kurus supaya kan itu baju murah mau bikin cuma kecil. Pantes. Iya, apalagi dia kutur. Kalau misalnya dia kutur terus DP badan XXL akan jauh lebih lama dan jauh lebih susah mau di fit itu baju. Pantes untuk model-model cewek-cewek itu kalau kita lihat di runway itu badannya kayak sapu lidi gitu tuh sih. Sekarang sudah harus open lagi dunia fashion selain dari skin color, body type juga. Supaya orang relate dong karena kan orang asli cuma tetap maksudnya sebesar-besarnya segendut-gendutnya orang model di runway itu tetap cantik maksudnya. Paham. Tetap enggak manusia mau ngana tapi bagaimana ya? Orang akhirnya enggak lihat yang lurus-lurus aja sekarang, enggak lihat yang papang aja. I get it. Enggak cuma yang badannya profesional aja. Enggak yang terlalu fit atau apa. Jadi akhirnya orang jadi relatable dan akhirnya tuh desainer jadi lebih luas dia bikin itu baju jadi dia kayak ternyata beranggapnya Mugler, ada yang nama Mugler. Mugler bisa nih itu cewek badan nomor 16 17 kan ada begitu tuh. 16 17 itu termasuk XL. Apalagi dia dada besar misalnya. Tapi dia bisa bikin jadi seksi sekali, jadi kurus, jadi langsing, jadi tegap. Bisa nih dia begitu dong. Nah sekarang jadi begitu. Nah itu bagiannya siapa? Bagiannya desainer dong, bukan stylist. Job desk-nya ya. Oke, baik lagi kita ekosistem ke stylist. Dari desainer ke stylist. Baju yang akhirnya kan tuh baju yang orang misalnya lihat di orang kurus tapi pindah ke orang gede dong. Pak Oprah yang orang bilang tadi toh, Pak itu Oprah. Nah Oprah ini kan punya banyak viewers misalnya. Dia kan selebritis. Akhirnya tante-tante ini kan atau Adele yang mungkin kalau misalnya anak nggak ngerti. Adele yang manusia. Iya, atau manusia tante-tante besar ini Iya. Tante-tante besar ini memiliki influence dan atau misalnya tante-tante besar ini, tante-tante orang kaya ini mampu beli Chanel, dia tuh stylist kasih pakai Pak itu tante-tante ini Chanel, gitu. Tante-tante ini pergi di arisan. Nah, di teman-teman kan mengira tuh mau lihat dia pakai Chanel, misalnya begitu. Baru itu foto arisan tersebar di dunia sosial, misalnya dia viral. Tuh baju itu jadi tren akhirnya. Akhirnya dari stylist turun ke itu dari desainer ke customer nih. Jadi akhirnya tuh baju itu jadi tren karena stylist berpengaruh. Kita hidup di dunia fashion sekarang diselamatkan oleh stylist. Karena kita baju yang Agnes Monica udah pakai itu. Kita baru mau ngomong itu. Baju Agnes Monica yang pakai itu karena ada stylist. Karena ada stylist yang lihat. Jadi itu dari stylist kita teman-teman bilang begini, kok nggak awalnya kan Aukarin yang pakai. Mungkin kita nggak kasih pakai Pak Aukarin. So itu tahu ada yang kita teman julid sekali. Kita nggak kasih pakai, tapi dia bilang kita branding Aukarin masuk karena Aukarin kan bad girl pada saat itu ya, pada saat itu. Kan Aukarin kan DP tema bukan bad girl sih, tapi dia fierce. Dia bad girl. Dia kan cewek-cewek pada saat itu teman-teman. Cewek-cewek bad girl, dia kan cewek-cewek pada saat itu rebel. Pada saat itu ya, supaya nggak ada tudingan.
Dia kan cewek-cewek rebel. Jadi pada kita saat bilang, itu. jadi kita bilang kayak yang ya kita kasih pakai lah orang DP stylist juga kita pertama. Jadi awalnya kita stylist dulu. Relate lah ya bahasa simpelnya. Relate kok DP orang yang DP orang baju dan DP stylist juga kita suka. Nah dari itu stylist baru stylist yang satu lagi awalnya Aukan itu masih 1 juta follower. Oke. Sekarang itu berapa toh? Baru stylistnya Agnes Monica lihat begitu. Jadi desainer, stylist. Soalnya kan dia cuma project photoshoot doang kalau Aukarin waktu dia masih branding dulu tuh, waktu dia masih branding mau masuk dunia fashion. Jadi itu waktu DP project ya lumayan lah, cuman nggak terlalu oke banget. Nah akhirnya tuh stylist ini yang styling Pak Agnes Monica lihat itu baju punya potensi lain begitu dong. Dia ambil tapi dia styling, kalau yang stylist yang satu dia styling sesuai kita lookbook, sesuai apa yang kita imajinasikan. Stylist yang satu ini enggak, dia reimajinasi lagi, dia kita mau pakai jaket yang itu, dalaman yang ini, tapi celananya yang ini nih. Itu stylist punya kekuatan seperti itu. Akhirnya kita pakai baju jadi lain pada dia Pak Agnes Monica karena DP jaket dan DP celana beda. Begitu. Itulah gunanya stylist. Akhirnya kan orang memiliki kayak Agnes enggak cuma begini doang, karena mungkin kita terlalu wild. Pada saat dia kasih pakai Pak Agnes Monica itu jadi komersial, misalnya jadi cantik aja dia bisa dipakai gitu. Itu stylist kekuatan. Nah, baru dia ada cabang lagi, itu kan stop. Kan akhirnya seorang beli itu, baru ada baru stylist itu dia ada cabang lagi, dia mau pergi foto untuk majalah. Itu dari Poppy satu dipindahkan ke Poppy yang lain. Biasanya Poppy ini model juga, tapi dengan stylingan, misalnya itu baju ada stylist yang kasih pakai gaun yang pendek di muka. Kalau desainer itu show dia pakai sepatunya tabuka, nah stylist ini mau photoshoot di majalah dia kasih pakai boots, kalau dia kasih pakai sarung tangan. Itu beda lagi. Akhirnya orang bilang, wah ternyata akhirnya pada saat show di Paris misalnya, tiba-tiba orang mau show summer, tiba-tiba itu baju adalah baju pendek kong dia pakai sarung tangan, kong dia pakai boots. Tiba-tiba tuh cewek foto di street style begitu, karena dia terlihat itu di majalah. Gitu. Belum stylist yang pokoknya dia dari desainer pasti mentok stylist dulu deh. Kalau itu desainer ada klientel, orangnya bilang klien, itu pasti dibikinin sesuai dengan itu klien keinginan. Sama nih orang mau manjai apa itu tanpa random itu begitu. Wow, man. Ini kita dapat pengetahuan baru ternyata soal fashion, karena ya stok itu ya desainer sama stylist itu ya sama ternyata. Ternyata beda gitu. Beda. Tugas dan itunya beda. Karena begini, kalau kita jadi desainer, kita pusing mau pikir apa yang kecuali kita suka dan kita punya kontrol untuk baking, kita tahu kita pakai baju ini mau pakai yang apa, enggak masalah. Lupa Balmain, sekarang dulu bilang Balmain, itu bacanya Balmong. Balma bacanya begitu. Itu DP desainer tahu DP model ini mesti pakai baju apa, ada. Tapi ada desainer lupa Vetmong DP nama itu yang sekarang, atau Supreme lah misalnya. Supreme kalau mau bikin fashion show misalnya, kalau bikin fashion dia butuh stylist. Orang Supreme-nya tahu bahasa styling, dia butuh, jadi akan dipanggil stylist buat backstage, buat nge-styling ini Supreme sesuai dengan Supreme branding begitu. Karena kan tuh desainer sakit kepala pikir itu Supreme design. Misalnya. Contohnya seperti itu ya. Dia berarti ada kesulitannya masing-masing juga ya. Stylist belum ada stylist backstage, stylist runway, ada stylist celebrity, ada stylist. Itu stylist bukan cuma satu orang ya. Stylist satu orang itu bisa merangkap dia jadi stylist celebrity, stylist runway bisa. Kita yang stylist di foto juga bisa. Ya, beda. Nah, ada yang stylist buat photoshoot buat majalah, itu in-house stylist. Ada yang stylist buat wedding, beda lagi. Beda DP stylist yang pay capability beda. Gitu. Berarti desainer sama stylist tuh orang sering baku ambe itu wajar dong ya? Iya, baku ambe karena baku ambe dalam arti banyak. Bukan banyak kasus drama-drama antara kalian. Drama kok itu lebih ke kayak yang aduh apa ini sepatu baret. Karena kan nanti misalnya ada selebritis yang pakai itu baju misalnya, terus itu baju kutur, terus tiba-tiba itu selebritis bebencongan, patah DP apa misalnya, itu kan nanti itu stylist kan ada tanda tangan surat dulu sebelum tuh baju keluar. Kan nanti itu stylist tanggung jawab, kan sedih itu kan kalau saya pergi muncrat ya, kalau misalnya saya pergi di selepas di dunia ramai kan kita nggak bisa kontrol itu baju. Jadi bukan baku ambil tapi kayak lebih ke aduh nggak baku enak, karena ya siapa juga mau tahu tuh misalnya tuh baju naik di panggung tuh cewek harus bahagia ya.
Orang harus you never know gitu ya. Iya. Misalnya orang coba pikir kayaknya orang briefing ini artis. Jangan terlalu begini ya, tapi namanya juga situasi misalnya. Iya, bahkan kita kalau nonton di YouTube juga banyak tuh yang model-model di runway pada jalan biasa tiba-tiba jatuh segala macam. Itu kan dia sobek DP samping kan bisa dimarahin itu model, bisa enggak diituin lagi. Oh, sih. Drama-drama tetap selalu ada kayaknya. Itu kan situasi kadang-kadang. Tapi kurang orang sebagai stylist akhirnya sekarang kan jadi lebih pintar karena belajar dari stylist yang lama, belajar dari stylist yang selama, dia orang kasih edukasi, namanya juga teman. Jadi tanya jadi sekarang tanya, mana aktivitas, mau apa, duduk bagaimana. Ada orang yang tanya, DP duduk, alas apa. Begitu sampai seributnya ya. Makanya ada artis kalau mau ke Met Gala dia nggak boleh duduk, dia berdiri terus. Iya, dia naik truk. Zendaya ada nanti bajunya Zendaya itu dia naik truk, dia udah boleh sampai segitunya. Iya, yang boleh. Damn ya. Karena itu baju kan nanti jadi art. Oh my god. Alright, Matt, ini di menit-menit terakhir banyak banget ternyata sebenarnya kita pengen banget lebih ngobrol. Cuma ini kita mau kasih pertanyaan Pangana ini yang di menit-menit terakhir gini. Yes. Dari tadi kan panjang kata. Dari tadi kan bilang menurut nama dan juga beberapa merek ya. Kita mau tanya begini. Apabila nggak ada mereka itu, fashion itu seperti menurut Ngana itu apa sih? Karena banyak orang paradigma fashion ya banyak merek yang branded lah, ya kan. Tapi anggap aja merek-merek yang branded tidak pernah ada. Chanel lah, apa Supreme lah segala macem. Kalau Louis Vuitton lah, pokoknya nggak pernah ada. Pokoknya nggak ada merek-merek branded. Maksudnya fashion itu apa dong? Kalau tanpa mereka dulu, kalau itu kan ada DP, saudara. Dulu kalau dulu apa yang terjadi? Dulu itu kalau ada itu, orang akhirnya pertanyaan apa? Iya, fashion itu apa? Fashion itu apa sih kalau misalnya nggak ada mereka? Iya baju aja, cuman tetap akan jadi simbol status. Dulu kan ada desainer, dulu namanya Charles Frederick Ward. Itu doang yang desainer, itu orang. Dia nggak ada brand, dia tukang bikin baju raja-raja. Rakyat kan ikut bajunya raja dulu. Jadi tetap itu fashion akan jadi simbol status sampai detik ini. Fashion itu tetap jadi simbol status. Begitu dong. Cuman kan orang kan harus realize, maksudnya orang begini, apa perlu? Itu kan akhirnya kan simbol status itu kan sosial. Betul. Kalaupun tidak ada desainer-desainer itu, fashion tetap akan jadi simbol status. Siapa tukang menjahit ini artis baju mahal sekali. Habis segala macam. Tetap akan hype. Jadi walaupun yang tidak ada kan tetap ada tukang menjahit. Masa orang mau pakai kecuali anggaplah begini Jo, pohon deh. Kalau misalnya orang cuma pakai daun, tuh daun itu kopi bagus dia pembuatnya di mana tuh daun dari lingkar pada pinggang. Nggak ada fashion kan? Alright. Jadi maksudnya fashion akan tetap jadi simbol status begitu dong. Kalau itu misalnya makanya orang bilang itu sekarang kan sejarah tidak boleh pakai coat baju binatang kan. Iya. Tapi dulu itu simbol status tertinggi kalau nggak ada boleh pakai baju cincila. Misalnya cincila itu misalnya dia kan cuma lupa kelinci panggal begitu okay. Atau misalnya boleh pakai coat panjang tapi dia bulu-bulu tiger gitu. Simbol mana kaya sekali begitu dong kalau pakai atau tas Hermes. Iya, itu notabene maksud ya. Kalau nggak ada desainer, ya tetap akan jadi simbol status. Berarti justru mau nggak ada branded itu ya, tetap fashion akan hidup, malah terbangkit secara sendirinya gitu. Iya, tetap akan ada begitu. Iya. So that's it. Thank you so much. Ya, ada yang skip biar saya. Kita suka lebih banyak ngobrol ya, tapi karena memang waktu kita emang sangat terbatas, so thank you so much ya. Iya. By the way, kalau kalian ngajak-ngajak ngobrol ya, konsultasi, bisa banget langsung aja follow Instagramnya @CMET ya. Itu DM-nya juga langsung cepat dibalas kok. Benar. Ada yang masih banyak kita bingung, tapi karena kita ngomongnya udah habis waktu, so thank you so much teman-teman ya. By the way, kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama Ekmet, langsung aja follow Instagramnya the one and only ECMET. Yes, ya. Period. Okay, so once again, thank you so much udah dengerin. Tapi nama Marco, Timothy. Sampai jumpa di next episode. Bye.